Adanya Widodo ya? Nah, iya Wah. bang. Gimana tuh kabar Widodo sekarang? Kak Widodo baik sekarang. Eh, udah lama banget nggak kontekan sama dia loh. Oh ya denger-denger dia lagi nerusin kuliah di Amsterdam. Dia sekarang lagi ngambil jurusan teknik mesin di sana. Wah, berarti abang lo nggak salah pilih. Iya bang. Oh iya bang. Sebenarnya saya kesini ada yang mau saya omongin bang. Soal apa ya? Soal saya mau ngelukis wajahnya Sumarni. Serius lo? Iya bang. Tapi buat apaan? Saya ditantang nyali bang sama cewek yang saya suka. Jangan diput. Kalau lo emang bener sayang sama nyawa lo. Bang, kakak saya bilang, kalau abang itu punya cara kan buat mencegah arwahnya Sumarni itu. Kalau ada orang yang penasaran buat melukis wajahnya dia. Setelah cewek abang meninggal, abang tertarik kan mempelajari hal gaib ini. Dan abang tahu sekarang caranya kayak gimana. Cara itu nggak selalu berhasil, Put. Tapi bang, saya mohon. Put, gue nggak bisa bantu lo kayak gini. Ini konsekuensinya tuh berat banget. Apapun resikonya, saya akan tanggung. Karena saya itu sayang banget sama cewek yang saya suka ini, bang. Please, bang. Apapun resikonya, bang. Saya janji. Please. Ya udahlah, masuk dulu. Iya, bang. Lo harus bawa boneka ini kalau lo mau ngelukis wajah Sumarni. Dengan boneka ini, hantu Sumarni nggak bakal perhatiin lo kalau ada di situ. Dia cuma fokus sama boneka-boneka ini. Jadi cuma boneka ini? Ya cuma ini aja sih. Tapi ingat, resiko lo sendiri yang nanggung. Kalau lo kenapa-napa, jangan coba datang sini lagi. Iya. Gue nggak akan kesini lagi. Doain gue ya, semoga gue berhasil. Gue bukan nyokap lo. Oke? Udah mendingan lo pulang deh. Ini bonekanya. Andra. Andra, San, kita ke sekolah sekarang. Oke? malam-malam gini ada apa? Itu si Putra, dia WhatsAppin aku. Dia bilang dia mau nerima tantangan Eva. Jadi ya, dia ke sekolah sekarang. San, kita harus tolongin dia, San. Ayo. Tuh anak gak mikir apa ya sebesegitunya sama Eva. Makanya. Ya udah bentar aku ganti baju dulu. Oke, cepet ya, San. Oh ya, masa kamera CCTV lama banget sih. Berisik banget sih lo. Pak, sebenarnya tuh gue takut. Makanya dari tadi gue ngomong mulu biar ngurangin rasa takut gue. Apalagi kita kan lagi di gudang itu tempat uji nyali. Ini semua tuh kan ide lo. Ngapain sih lo takut sendiri? Itu makanya gue tuh nyesel banget kenapa kasih ide kayak gitu. Pak, ritualnya belum mulai. Kok pintunya udah keluar sih? Hantunya nggak sabaran kali. Gue sakit tau gak sih? Lo berdua kenapa malah teriak sih? Ah, Vivi, takutin aja sih lo. Pak, gue kapan nih mulai nakut-nakutinnya? Udah keburu malam, gue ngantuk.
ngantuk tau gak sih? Ya udah sih sabar aja. Lagian si Putra tuh belum datang. Mendingan lo sekarang balik aja lagi. Kita sembunyi sana. Buruan. Lama amat sih lo. Lupa, lo tuh kalau mau datengin hantu bohong-bohongan ngomong dulu kek. Gue tuh penakut. Ya lagian kan tadinya gue juga gak kepikiran. Terus tiba-tiba tadi sore gue kayak mikir gue bakalan munculin hantu bohong-bohongan gitu supaya seru aja uji nyalinya. Iya sih. Pak, lu sorry ya gue telat. Iya nggak apa-apa, santai aja. Pak, CCTV udah gua pasang di gudang. Tinggal lu lihat aja di monitor. Oke, ntar. Oke. Lo semua dengerin ya, Putra dengerin. Jadi, lo bakal masuk dari pintu sini, masuk pintu gudang, terus lo masuk dan di sini itu tempat lo ujian. Ngerti? Ngerti kok, Pak. Ngerti. Oh ya, ini bahan. Ya, oke. Thanks. Din, anterin dia. Udah lu masuk ke Putra. Serius lu, Din? Iya, gua serius. Udah masuk. Dia ketakutan. Mukanya semua. Kita langsung ke gudang, oke? Itu kok ada dua. Lo ngajak siapa lagi selain Vivi? Pak, lo. Sorry ya, gue belum sempet nakut-nakutin nih. Dari tadi tuh gue belum balik toilet tau gak sih? Perut gue sakit banget.
Gue juga, San. Putra, bangun Putra. Bangun Putra. Aduh, Ayo. mereka mana? Udah ngapain aja Putra. Ayo. Putra. 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 Sandra. 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 Ayo. Ayo, San. Rangga, aku lihat sendiri mukanya. Aku takut, aku gak mau. Iya, San, aku ngerti. Udah, ya. Kamu nggak usah ikut-ikut lagi, oke? Gak bisa. Burung hantu. Katanya Sumarni banyak memelihara burung hantu. Dijadiin kayak temannya curhat gitu. Tunggu, ini kamu tahu dari mana? Kak Tias. Kak Tias yang ngasih tahu karena dia kan alumni sekolah ini jadi. Oke, terus kita mesti ngapain Ya, sekarang? aku nggak tahu. Itu siapa? Lu di mana? Oke, gua kesana. Lu jangan kemana-mana, oke? San, kita ke kantin sekarang, oke? Oke. Ayo. Putra. Tra. Ngapain sih di sini ya balik? Takut tau gak? Putra, yang kayak gini udah, oke? Gak usah diulang-ulang lagi. Lo gak usah mikirin Eva lagi, Putra. Lo lihat sendiri kan hasilnya kayak gimana? Hampir aja jadi korban. Mana sih lu? Rangga. Rang, sorry gua nggak ke kantin. Soalnya tadi gua ngumpet di UKS. Rang, lu kenapa? Enggak. Lu ngapain bawa-bawa boneka? Oh ini dikasih teman gua. Katanya kalau gua bawa dalam ritual ini, gua nggak akan diganggu-ganggu lagi sama arwah Sumarni itu. So, ayo balik ah. Balik. Ya udah ya, gua ngambil motor Vespa gua dulu ya.
San, yang tadi udah, kamu jangan inget-inget lagi, kamu istirahat di rumah. Ya? Aku sama Putra langsung pulang. Oke. Kalian juga hati-hati ya. Put, hati-hati. Oke, thanks ya, San. Yuk. Rang, Pan, ini motor gua gimana nih? ada bengkel di depan. Oh, ada nih. Ada. Itu sama sekali nggak terbukti, tau nggak? Ternyata, arwahnya Sumari nyerang gua. Gua hampir mati, tau nggak, dicekik sama itu hantu. Dan hantunya ada 2. Sekarang gue udah gak punya solusi lagi buat lo. Kan udah gue bilang, resikonya tuh berat. Sekarang lo sendiri yang nanggung akibatnya. Udah deh, mendingan lo sekarang lo cabut dan lo jangan balik lagi sini lagi, oke? Dulu, apaan lagi? Boneka gue mana? Jangan bilang hilang. Sorry ya, boneka lu udah nggak ada. Lo gimana sih ya? Pokoknya gue gak mau tahu boneka harus ada di gue lagi. Cabut, cabut. Kenapa sih? Enggak kok, nggak apa-apa. Emang kenapa? Muka lo kayak ketakutan gitu. Sebenarnya iya sih, Fa. Arwahnya Sumari ngejar-ngejar gue terus. Gue stres jadinya, Fa. Oh ya, Fa. Lu mau tau nggak? Tapi gue nggak tahu bener nggak tahu nggak nih ya. Kayaknya arwah Sumari itu masuk ke boneka loh. Dan bonekanya itu hidup. Nerorin gue terus. Hayalan lo doang kali. Udah mendingan lo temenin gue jalan. Temenin gue ke butik. Oh ya udah, boleh. Ya udah. Gue ganti baju dulu ya. Putra, Eva, bukannya lu di... gue mau minum dong. Haus. Oh, mau minum? Iya, boleh.
Pagi, Bu. Yang mana? Ini lucu Ica ya. Silakan, bonekanya bagus-bagus loh. Ica mau yang mana? Mau yang itu, mah. Lucu. Yang ini? Ma, lucu ya, mah. Iya, bagus. Ica suka. Suka. Bonekanya serem, Ma. Kenapa? Bonekanya hidup. Kenapa ya, Mbak? Ica takut. Hah? Ayo kita pulang. Maaf ya, Mbak. Iya, iya, nggak apa-apa. Saan, kamu kenapa? Rangga, lo ngalamin digangguin arwah Sumarni nggak? Enggak tuh. Aku damai-damai aja. Nggak ada yang gangguin. Semalam gue digangguin arwah Sumarni di rumah. Bentar. Iya, ya. Putra, San. ayo masuk. Tutup pintunya. Put. Kenapa lo? Kusut gitu. Hah? Gue stres nih. Semenjak kejadian kemarin yang di gudang sekolah itu, gue jadi nggak bisa tidur. Arwah Sumarni sama temennya itu masih sering nerorin gue. Bahkan sampai arwahnya itu nyerupain si Eva. Gue juga dikerjain terus. Konyolnya lagi, tuh arwah masuk ke boneka dan boneka itu hidup nerorin gue. Lu serius? Tapi lu nggak apa-apa kan? Ya gue nggak apa-apa sih. Untungnya boneka itu udah gue buang. Dan kedepannya sih gue harap nggak akan ada apa-apa lagi. Karena udah gue buang kan bonekanya. Tapi kita tetap harus hati-hati. Sampai kita bener-bener yakin mereka udah nggak gangguin kita lagi. Ya. Halo Mas Hilman. Ya udah nggak apa-apa Mas kalau nggak bisa jemput. Oke. Mas aku ke toilet bentar ya, nanti aku telepon lagi. Oke.
Siapa ya? Siapa ya? Rin! Rin! Kamu di mana, Rin? Kantin ya? Putra, bonekanya bukannya udah lo buang? Emang udah, San. Tapi nggak tahu nih. Bonekanya ada di situ. Gue nemuin di situ tadi. Yakin lu? Yakin lah gue. Jelas-jelas bonekanya udah gue buang. Aduh, gue jadi bingung nih. Kita harus bakar boneka ini. Gue yakin, kalau hantunya emang ada di boneka ini, dia pasti ikutan kebakar. Nah, ya udah gue setuju. Oke, ayo. Ya udah. Rang, San, gue jadi kepikiran Eva nih. Dia ikut diganggu nggak ya sama kayak kita? Udah deh Putra, nggak usah inget dia lagi, tau nggak? Nggak penting. Lo gak kapok apa dikerjain mulu kayak gini sama dia? Dan jangan lupa, gara-gara cewek itu kita semua ikut dikerjain sama setan sekarang. Bakar. Itu arwahnya Sumari sama temennya itu. Larang, kita gagal. Kamu kenapa, San? San? Sandra? Sandra? Lu kenapa, San? Sandra? 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 Kalian semua akan tidak bisa memusnahkan aku. Sorry, Ran. San.
masalah gudang itu udah selesai ya. Gue udah pengen pup nih, gue pengen Oke, jangan masuk dulu. Lah terus kalau gue nggak boleh di toilet, gue mau di mana? Di tangan lo. Sekalian aja lo cebokin. Ih, lo tuh jorok banget ya. Gue pengen nih. Yaudah, terus. Mungkin itu anak selingkuh bokap gue. Put, ya? Loh, Boneka lo. Tadi kan udah kita bakar. iya. Aneh sih. Kok bisa? Guys, kita harus gimana lagi? Oke, gini, San. Sekarang kita buang aja bonekanya ya. Gue takutnya lo ada apa-apa kalau nggak dibuang. Ya, Oke, ya udah. oke. Yuk. Bonekanya ini. Kak, gimana dong? Ya, terus gue harus gimana lagi? Ya masa gue harus suap setannya gitu supaya berhenti ganggu kita? Iya. Emang setannya bisa disuap ya? Ya bisa lah. Lu kan setan mata duitan. Rangga, Sandra. Pak. Pak, gara-gara lo, kita semua diteror sama hantu Sumarni. Kok gue sih? Ya lo lah, Pak. Kan lo yang nyuruh Putra ngelakuin ritual itu. Gue tuh udah bosen diganggu mulu sama Putra. Iya, tapi nggak gitu dong caranya. Terus sekarang, kalau kita semua kenapa-kenapa, siapa yang mau tanggung jawab? Solo tahu ya, yang digangguin itu bukan cuma kalian doang, bukan cuma lo doang. Gue juga. Apa, Pak? Lo juga ikut diteror sama arwah Sumarni itu? Apaan sih lo? Loh! Rang! San! Lo semua pada kenapa, Wak? Lo kenapa? Tadi gue lihat lu semua jadi hantu. Nggak habis pikir. Halusinasi lo tingkat tinggi tau nggak? Arwah penasaran itu akan ngelakuin apa aja untuk memuaskan amarahnya. Iya. Ini tuh ya kayak semacam permainan. Sebelum satu persatu dari kita mati. Ya, tapi siapa yang mati pertama atau yang terakhir? Kita nggak tahu. Enggak. Mau mati pertama atau terakhir, itu nggak boleh terjadi, tau nggak? Eva nelpon gue, bentar. Ya, halo, Pak. Oh iya. Gue kesana sekarang. Eva mau ketemu gue nih di belakang sekolah. Yaudah ya, gue duluan. Bye. Tra. Put. San.
ada apa yang ngajak gue ketemuan di sini? Pak, lu kenapa, Pak? Gue Sumarni. Lo semua harus mati. Lo apa-apaan sih? Enggak. Mana nih? Si Eva lama juga ya pingsannya. Ya nih, sekolah udah sepi, dia belum sadar-sadar. Gue takut nih. Diem. Pak, lu udah bangun? Lu lagi di unit kesehatan sekolah, Pak. Emangnya gue kenapa? Tadi itu Rangga, Putra sama Sandra bolok sini dalam keadaan gak sadar diri. Katanya lo kerasukan. Kerasukan? Ngarang ah lo. Ih, Pak, lu tuh tadi hampir kebunuh Putra tau gak sih? Maksudnya? Iya, jadi waktu lo kerasukan, lo bawa pisau terus kayak mau nodong Putra gitu. Untung Sandra sama Rangga dateng. Tapi ya udahlah ya, namanya juga lo nggak sadar. Udah ah, cepet ah. Ini non susunya. Meja ya. Kasih Bina. Ya. Enggak, please angkat. Please. dari mana tuh? Jangan ganggu saya.
udah gak bisa terus-terusan kayak gini. Kita harus ngelakuin sesuatu untuk menghentikan arwahnya Sumardi dan temannya bergentayangan itu. Biar mereka nggak bisa gangguin kita lagi. Iya, San. Kamu tuh bener banget. Tapi caranya gimana? Nah, iya tuh bener. Caranya gimana? Lagian gua terus tahu nggak yang kejar-kejar? Ya, karena lo yang nyari masalah duluan, Put. Dan akhirnya lo lihat sendiri kan akibatnya kayak gimana. Iya sih, ini emang salah gua. Ya jadi kita sekarang harus ngapain dong? Ya, jalan satu-satunya kita harus cari orang yang tahu cerita soal arwahnya Sumardi. Namanya Pak Jamal kalau nggak salah. Dia pernah kerja di sekolah kita. Loh, kok lu bisa tahu sih, San? Soalnya aku pernah dengar dari cerita-cerita kakakku dulu sebelum dia jatuh sakit. Kak Tias kan alumnus sekolah SMA Karisma, jadi dia tahu. Oke, kamu tahu di mana Pak Jamal sekarang? Tahu. Tadi aku sempat buka-buka HP-nya Kak Tias dan alhamdulillah aku dapat alamatnya. Bagus tuh. Oke, kita ke sana sekarang. Assalamualaikum, Pak Jamal. Pak Jamal? Malam, kalian siapa? Malam-malam begini datang ke rumah saya. Saya Sandra, Pak. Dan ini teman-teman saya, Rangga sama Putra. Dan kami anak SMA Karisma Bangsa. Kedatangan kami malam ini ingin minta keterangan sama Pak Jamal. Sebenarnya, saya tidak pernah mau memberitahu siapa-siapa cara mematahkan kutukan arwah Sumardi. Karena taruhannya adalah nyawa. Pak Jamal, saya minta tolong banget sama Papa. Tolong beritahu kami. Dan apapun nanti akibatnya biar kami yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Tolong, Pak. Baiklah. Kalian harus bisa menggambar wajah Sumarni sebanyak 12 lembar kertas. Dan harus dengan darah manusia. Kenapa harus darah manusia ya, Pak? Karena setan membutuhkan darah manusia. Kemudian, setelah selesai, maka kalian harus memotong 2 ekor kambing dan kemudian kalian simpan 30 hari di dalam gudang. Paham? Paham, Pak. Oke. Tapi, Pak, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Bapak tahu kenapa arwah Sumarni itu ada di sekolah kita? Cerita ini sudah lama sekali. Sumarni adalah gadis yang cantik dan lugu. Dia terpaksa menerima pinangan orang Belanda. Karena orang tuanya tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya. Kehidupan Sumarni semakin menderita dan tidak pernah bahagia. Dia selalu disiksa oleh suaminya dan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya, Sumarni tidak kuat. Kemudian dia membunuh suami dan seluruh keluarganya. Sumarni lalu bunuh diri. Jenazah Sumarni dikubur di tempat sekolah kalian sekarang. Mungkin itulah Sumarni selalu gentayangan. Sekolah aja yuk. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Enggak, kita semua harus yakin. Oke, kita ke sekolah sekarang. Maaf adik-adik, sedang ngapain di sini ya? Oh, ini Pak, tadi saya sama teman-teman saya kita ketemu sama Pak Jamal. Pak Jamal siapa? Iya, Pak Jamal siapa ya? Pak Jamal yang rumahnya di sini, Pak. Iya. Pak Jamal sudah lama meninggal. Musibah kebakaran. Tunggu Pak, ini nggak mungkin. Tapi tadi
saya sama teman-teman saya kita ngobrol sama Pak Jamal, iya kan? Iya, Pak. Ketemu dengan Pak Jamal. Iya, kita ketemu. Kalian lihat sendiri. Rumahnya hangus kebakar. Ya sudah, baiknya kalian pulang ya. Iya. Mari ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Kenapa nggak Eva, Lulu atau Vivi gitu yang ngelakuin ritual ini? Kamu yakin? Mereka gak bakalan mau, Rangga. Udah lah, gak apa-apa. Aku gak bakalan kenapa-napa kok. Oke, yaudah. Kak Tias. Kak Tias sudah sadar. Kak Tias ngapain sih di sekolah tadi? Sampai tangannya kakak luka dan kakak kehilangan banyak banget darah. Kakak mencoba mematahkan kutukan arwah Sumarni. Jadi Kak Tias tahu gimana caranya? Kakak khawatir kalau kamu tahu, kamu pasti akan mencoba melakukannya. Dan kakak nggak mau hal itu sampai terjadi. Kamu itu kan keras kepala. Kak Tias lihat kamu buka handphone kakak. Kak Tias, Kak Tias maaf. Kak Tias nggak apa-apa kan? Bentar. Pasti mau mencari tahu tentang arwah Sumarni. Makanya kakak ngelakuin ini. Mungkin ini semua emang udah takdir kakak untuk menebus semua dosa di masa lalu. Teman-teman kakak, Ririn, Devi, mereka semua mati karena ulah kakak. Tias, tenang dulu, Kak. Sekarang kita ke rumah sakit ya, Kak. Soalnya Kak Tias harus dapetin transfusi darah. Ya? Gak usah, Rangga. Kak Tias baik-baik aja kok. Kakak boleh minta tolong sama kamu? Apa, Kak? Jaga Sandra ya. Kakak tahu kamu sangat menyayangi Sandra. Ya. Kak Tias, lihat. Kak Tias harus berobat secepatnya. Kak Tias harus ke rumah sakit. Biar nanti kalau kakak udah sembuh kita bisa pergi ke sini. Berdua kayak dulu.
Ya udah, San. Kamu siap-siap dulu biar aku tunggu di luar, ya. Gimana? Aman kok. Gue juga barusan nelfon rumah sakit. Oke. Guys, bantuin gue bawain Kak Tiasung. Novia!